Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Hanisa dari kelas 10 IPS 4. Saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan tentang ancaman di bidang ekonomi. Yang pertama yaitu pengertian. Pengertian ancaman di bidang ekonomi adalah usaha atau kegiatan yang berasal dari luar maupun dari dalam negeri yang dinilai mengancam atau membahayakan keamanan pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia. Ancaman utama di bidang ekonomi adalah globalisasi. Globalisasi perekonomian dapat diatasi dengan cara menerapkan ekonomi kerakyatan. Globalisasi perekonomian mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal barang dan jasa. Ancaman di bidang ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu secara internal dan secara eksternal. Secara internal, faktor secara internal disebabkan oleh masalah ekonomi yang terjadi di dalam negeri, seperti kondisi politik dan hukum dalam negeri, inflasi, banyaknya pengangguran. Secara eksternal, faktor secara eksternal disebabkan oleh masalah ekonomi dari luar negeri, seperti daya saing SDM yang rendah dan ketidaksiapan dalam menghadapi globalisasi. Kedua, penyebab ancaman dalam bidang ekonomi. Yang pertama, daya saing sumber daya manusia rendah. Daya saing sumber daya manusia rendah dapat menyebabkan banyaknya pengangguran. Tenaga kerja dari sumber daya manusia lokal yang terbatas membuat kalah saing dengan tenaga kerja luar negeri. Yang kedua, kondisi politik dan hukum. Apabila terjadi penyelesaian kasus hukum yang tidak adil, maka dapat menimbulkan protes rakyat yang berimbas pada ekonomi. Yang ketiga, tidak siap menghadapi globalisasi. Untuk siap menghadapi globalisasi dibutuhkan pelatihan penggunaan teknologi di masyarakat. Presentasikan tentang jenis ancaman dalam bidang ekonomi. Di antaranya inflasi, korupsi, infrastruktur, dan pengangguran. Inflasi terjadi akibat meningkatnya permintaan dari masyarakat baik dalam bidang barang maupun jasa. Dampak dari inflasi adalah nilai mata uang turun dan sulit menentukan harga barang pokok. Sedangkan korupsi adalah Transparency International merilis laporan bertajuk Global Corruption Barometer Asia, dan Indonesia masuk menjadi negara nomor 3 paling korup di Asia. Korupsi mengakibatkan menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, serta melambatnya pertumbuhan ekonomi. Dan ada juga infrastruktur. Pembangunan infrastruktur harus merata di setiap daerah. Infrastruktur yang tidak merata akan membuat ekonomi tidak stabil. Dan yang terakhir adalah pengangguran. Keberadaan pengangguran menyebabkan daya beli masyarakat terhadap barang-barang hasil produksi berkurang. Dengan demikian, tingkat investasi turun sehingga pertumbuhan ekonomi pun tidak meningkat. Yang pertama, menekan angka pengangguran. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS pada periode Agustus 2020, jumlah angka pengangguran meningkat 2,67 juta orang. Dengan demikian, jumlah angkatan kerja di Indonesia yang menganggur menjadi sebesar 9,77 juta orang. Angka tersebut bukanlah angka yang sedikit. Upaya pemerintah dalam jangka pendek adalah membuat lapangan kerja seluas-luasnya. Sedangkan dalam jangka panjang, upaya pengurangan angka pengangguran harus berorientasi pada perbaikan kualitas tenaga kerja. Yang kedua, mengatasi masalah inflasi. Salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan kebijakan moneter. Kebijakan moneter dibuat untuk menjaga kestabilan kondisi keuangan negara. Yang ketiga, mengatasi masalah infrastruktur. Cara mengatasinya adalah dengan mengajak keterlibatan masyarakat, memperbaiki birokrasi Indonesia, memperbaiki kerjasama antar lembaga, dan memperbaiki kualitas desain proyek infrastruktur. Presentasi dari kelompok 4. Bila ada salah kata atau kurang yang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.